Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kabar kalian hari ini tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan belajar IPA kelas 6 tema 2 subtema 3 dengan judul manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Tapi sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang dapat kita terima nanti dapat berguna untuk kehidupan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama sebagai sumber pangan. Berbagai bagian tumbuhan dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber pangan. Sumber pangan itu makanan ya. Contohnya pisang dapat dimanfaatkan buah dan jantung pisangnya. Buahnya bisa dimakan ya, jantungnya juga bisa dimasak sebagai sayuran. Yang kedua, sawi dapat dimanfaatkan daunnya. Yang ketiga, kopi dapat dimanfaatkan bijinya. Selain pisang, sawi, kopi, masih banyak lagi ya tumbuhan yang dimanfaatkan manusia sebagai sumber pangan. Ada padi, jagung, gandum, dan lain-lain. Yang kedua, bahan pangan tumbuhan. Kapas menghasilkan kain katun, adapun tumbuhan rami dan sisal menghasilkan kain rami dan kain sisal. Kapas dapat diolah menjadi katun, sisal dapat diolah menjadi kain sisal. Berarti ini bukan bahan manfaat tumbuhan, bukan sebagai bahan pangan ya, tetapi bahan sandang ya untuk kain ya. Sebagai bahan sandang, Pak. Ulang lagi. Yang ketiga, bahan obat. Daun jambu dapat dimanfaatkan untuk obat diare. Terus jahe dimanfaatkan sebagai obat batuk. Ada lagi yang kalian tahu sebagai tumbuhan sebagai bahan obat? Ada kencur, temulawak, pohon kina, dan lain-lain ya. Masih banyak lagi. Yang keempat, sebagai bahan baku bangunan. Batang beberapa tumbuhan seperti jati, mahoni, dan kelapa memiliki struktur batang yang kuat dan kokoh sehingga dapat digunakan sebagai bahan bangunan. Kalian bisa melihatnya di rumah-rumah kalian pasti menggunakan interiornya pasti menggunakan salah satu bahan tersebut ya. Mungkin ada yang dari jati, mahoni, sono, dan lain-lain. Yang kelima, sebagai bahan baku industri. Kelapa sawit dimanfaatkan dalam industri minyak goreng. Getah karet dimanfaatkan dalam industri ban ya. Yang keenam, sebagai bahan baku kerajinan. Keranjang yang terbuat dari rotan itu adalah salah satu manfaat tumbuhan sebagai bahan kerajinan. Selanjutnya ada eceng gondok, dimanfaatkan batangnya untuk membuat tas atau mebel ya. Yang ketujuh, menjaga lingkungan. Manfaat tumbuhan yang ketujuh adalah menjaga lingkungan. Akar tumbuhan berfungsi menyerap air sehingga tumbuhan dapat berperan sebagai penyimpan cadangan air dan mencegah longsor. Nah, jadi kalau ada pohon atau tumbuhan yang ada di sekitar rumahmu, jangan ditebangi ya. Kita harus memeliharanya agar kita dapat terhindar dari bahaya tanah longsor ya, serta cadangan air kita melimpah. Contohnya akar bakau dapat menahan abrasi laut, dapat menahan
terpaan ombak laut ya, seperti itu. Kalau tadi tumbuhan, sekarang kita beralih ke hewan. Manfaat hewan. Manfaat hewan yang pertama adalah sebagai sumber pangan. Sapi dimanfaatkan susu dan dagingnya. Ayam dimanfaatkan daging dan telurnya. Ada lagi? Kalian bisa mencari tahu sendiri ya di sekitar lingkungan rumahmu. Manfaat hewan di sekitar rumahmu sebagai sumber pangan selain sapi dan ayam. Yang kedua sebagai bahan sandang. Kepompong ulat sutra dapat dibentuk menjadi kain sutra. Nah, jadi kain sutra ini asal mulanya adalah dari kepompong ulat sutra ya, yang dipintal menjadi kain sutra. Yang kedua adalah rambut biri-biri dimanfaatkan menjadi kain wol. Yang ketiga bahan kerajinan. Bahan baku wayang kulit adalah kulit sapi ya. Bisa kulit sapi, kulit kerbau, ada yang dari kulit kambing. Seperti itu. Yang kedua, bulu angsa dapat dimanfaatkan untuk membuat kok dalam permainan bulu tangkis. Ada yang lain selain kok? Kalian bisa menemukan di rumah, sekitar rumah, kemoceng itu ya, terbuat dari bulu ayam juga ya. Yang keempat sebagai penghasil tenaga. Yang pertama, kerbau umumnya dimanfaatkan untuk membajak sawah. Selain kerbau ada sapi ya, untuk membajak sawah. Terus kuda dimanfaatkan untuk menarik delman. Seperti itu. Jadi sumber daya alam yang harus digunakan dengan bijaksana agar manfaatnya dapat dirasakan terus-menerus. Tumbuhan dan hewan yang sering dimanfaatkan harus dibudidayakan agar populasinya tetap lestari ya. Harus kita budidayakan agar tidak punah. Tumbuhan dan hewan yang kelestariannya terganggu disebut juga tumbuhan dan hewan langka. Tumbuhan dan hewan langka dapat dilestarikan secara in situ maupun ex situ ya.